Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 402. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Saya tidak ingin menghancurkan kepercayaan diri Anda berkeping-keping. Pergilah, kata Ariel ringan. Ayuni tidak bermaksud menyingkir. Dan melanjutkan, kamu sengaja bersikap di depanku. Bukankah kamu hanya ingin menarik perhatianku? Tapi izinkan aku memberitahumu. Aku tidak akan pernah menyukai laki-laki simpanan wanita tua. Saya harap Anda tidak muncul di depan saya di masa depan. Jangan mengotori mata saya. Bimo menatap Ariel dengan heran. Laki-laki simpanan. Kapan Ariel menjadi laki-laki simpanan? Dia sangat kaya. Apakah dia perlu dirawat? Ayuni. Demi Adrian. Saya tidak peduli dengan orang-orang ini. Anda sebaiknya bertanya kepada Adrian siapa saya. Kata Ariel dingin. Dan mendorong Ayuni menjauh. Dalam perjalanan ke ruangan, Bimo mau tidak mau bertanya kepada Ariel. Ariel, apa yang terjadi di sini? Bagaimana dia mengatakan kamu laki-laki simpanan? Selain kesalahpahaman, apakah menurutmu ada kemungkinan lain? Ariel berkata dengan ringan. Bimo tahu ini adalah kesalahpahaman. Dengan kepribadian Ariel, bagaimana dia bisa menjadi laki-laki simpanan? Dan dia bukan tuan yang kekurangan uang. Dia hanya ingin tahu bagaimana kesalahpahaman ini terjadi. Apakah kamu tidak akan berbagi hal menarik ini denganku? Tanya Bimo. Apakah kamu ingin kaki lagi? Ariel berkata dengan dingin. Kulit kepala Bimo mati rasa. Dan dia berkata dengan cepat, ya, mengapa tidak? Terus berjalan. Tidak mau mengatakannya. Kamu harus mengancamku. Kamu tidak takut membuatku takut. Ariel memutar matanya tanpa daya. Bimo adalah paman setengah baya yang selalu imut. Dan dia tidak tahu orang seperti apa dia. Setelah Ariel pergi, Ayuni membeku di tempat dan tidak bisa pulih untuk waktu yang lama. Dia tiba-tiba menyebut Adrian, yang membuat Ayuni tidak pernah berpikir bahwa dengan laki-laki simpanan itu, dia masih bisa mengenal pamannya. Dalam pikiran Ayuni, citra Adrian sangat kuat, karena Adrian membuat nama untuk dirinya sendiri di Jakarta dengan tangannya sendiri. Dia adalah idola yang menginspirasi di benak banyak orang, dan itu juga yang dirindukan banyak orang. Semua orang berharap menjadi seperti Adrian. Siapa Adrian? Rizka bertanya pada Ayuni dengan bingung. Jika dia langsung mengatakan Adrian dari Jakarta, Rizka pasti akan tahu siapa itu. Tapi dia tidak akan mengira bahwa Adrian di mulut Ariel adalah Adrian di Jakarta. Bahkan lebih mustahil untuk berpikir bahwa Ayuni akan menjadi keponakan Adrian. Ayuni tidak pernah menyebutkan hubungannya dengan Adrian kepada siapapun setelah memasuki tempat kerja selama bertahun-tahun. Dia menganggap Adrian sebagai idola. Jadi dia secara alami memiliki ide untuk bekerja keras sendiri. Meninggalkan klub malam dengan tergesa-gesa, Ayuni menemukan tempat yang tenang dan mengeluarkan telepon, merasa sedikit gelisah di hatinya. Setelah menekan nomor Adrian dengan gugup, Ayuni berteriak, "Paman, maaf aku mengganggu istirahatmu." Adrian tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika kamu menggangguku. Apa yang ingin kamu bicarakan?" "Apakah paman mengenal seseorang bernama Ariel?" tanya Ayuni hati-hati. Melalui telepon, Adrian menjadi tegang. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menyebut Ariel? Mungkinkah dia mengenal Ariel? Tapi Ariel sudah memiliki istri. Dan dengan sepengetahuan Adrian, mustahil baginya untuk memiliki hubungan dengan Ayuni. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Ayuni kemungkinan akan memprovokasi Ariel. Pikiran ini membuat Adrian terengah-engah. Bagaimana bisa Ayuni memprovokasi seseorang yang tidak berani dia provokasi? Pada saat ini, Adrian ingat bahwa ketika Ariel datang ke rumah untuk menginap hari itu, dia sengaja membahas foto dan banyak bertanya. Adrian tidak terlalu memikirkannya saat itu. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Adrian dengan nada tegas. Merasakan perubahan nada suara Adrian, Ayuni menjadi semakin bingung dan berkata, "Paman, bagaimana kamu bisa tahu anak yang tidak berguna seperti itu?"
Tiga kata ini terdengar seperti petir di telinga Adrian. Ayuni, apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Sekarang beritahu saya yang jelas. Saya ingin tahu segalanya, kata Adrian dengan gigi terkatup. Merasakan kemarahan Adrian, Ayuni sedikit takut. Jadi dia hanya bisa memberitahu Adrian semua yang terjadi sejak mengenal Ariel hingga hari ini. Adrian merasa pusing dan pusing setelah mendengar ini. Tidak masalah jika Ayuni memperlakukan Ariel sebagai orang tidak berguna. Dia bahkan harus mengatakannya di depannya. Ini tidak diragukan lagi membuat Ariel marah. Jika tidak, dia tidak akan pernah menyebut dirinya ke Ayuni. Ayuni, aku ingin kamu segera meminta maaf padanya dan meminta maaf padanya, kata Adrian tajam. Meminta maaf, juga meminta pengampunan. Ayuni merasa tidak bisa dijelaskan. Mengapa dia meminta maaf pada simpanan ibu-ibu? Dan itu konyol untuk meminta maaf. Apakah dia melakukan sesuatu yang salah? Paman, saya tidak melakukan kesalahan. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Kata Ayuni dengan ketidakpuasan. Adrian menarik napas dalam-dalam. Jika Ayuni berdiri di depannya sekarang, dia akan menamparkan Ayuni 2 kali tanpa ragu-ragu. Meskipun dia sangat mencintai keponakan ini pada hari kerja, karena karir Ayuni sekarang bergantung pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia ingin membantu, Ayuni tidak akan membiarkannya membantu, yang sangat dihargai Adrian. Tetapi tidak peduli berapa banyak penghargaan, itu menjadi tidak berharga setelah menyinggung Ariel. Hidup dan mati Adrian ada di tangan Ariel. Bahkan dia tidak berani menyinggung Ariel. Kualifikasi apa yang dimiliki Ayuni? Kamu tidak perlu tahu siapa dia, tapi aku bisa memberitahumu bahwa yang aku punya hari ini, dialah yang memberikan semuanya. Adrian berkata, rahasia ini, dia pikir dia akan menyembunyikannya selama sisa hidupnya, dan berpikir bahwa di depan dunia, dia akan selamanya menyembunyikannya. Dia adalah orang yang menginspirasi yang membuat usahanya sendiri. Tetapi dia harus mengatakan yang sebenarnya kepada Ayuni. Dia harus memberitahu Ayuni seberapa besar kesalahan yang telah dia buat. Paman, apakah kamu bingung? Kamu telah mencapai apa yang Paman inginkan. Semuanya karir Paman baik. Apa hubungannya dengan dia? Kata Ayuni. Haha, Adrian tersenyum dingin dan berkata, jika Tuan Ariel tidak memberi saya kesempatan, bagaimana saya bisa mencapai seperti sekarang ini? Kamu memperlakukannya sebagai orang yang tidak berguna. Tetapi kamu tidak tahu identitas aslinya. Apakah Tuan muda keluarga Wibowo di Jakarta? Adrian mengungkap identitas Ariel dan ingin menyesalinya. Tetapi sudah terlambat. Jadi dia hanya bisa melanjutkan. Saya memperingatkanmu. Identitasnya sangat rahasia. Setelah bocor, kamu tidak hanya akan menyakiti saya, tetapi juga orang tuamu. Tangan Ayuni gemetar saat memegang telepon. Tuan muda dari keluarga Wibowo di Jakarta. Dia sebenarnya adalah anggota keluarga Wibowo di Jakarta. Hari itu, apakah wanita di dalam mobil itu ibunya? Pada saat ini, Ayuni akhirnya tahu betapa salahnya dia dan betapa salahnya dia. Paman, apakah yang kamu katakan itu benar? Tanya Atuni dengan wajah pucat. Apakah kamu pikir aku bisa mengolok-olokmu tentang hal semacam ini? Kata Adrian sambil menekan amarahnya. Aku akan pergi dan meminta maaf padanya segera. Paman, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Kata Ayuni dengan panik. Tuan Ariel bukan tipe orang yang peduli tentang masalah sepele. Dan dia tidak peduli tentang kamu. Tetapi jika kamu mengakui kesalahanmu, kamu harus menunjukkan sikap sopan. Adrian mengingatkan. Saya mengerti. Setelah Ayuni menutup telepon, perasaan tak terbendung tumbuh di hatinya. Dia berpikir bahwa Ariel mengikutinya, dan bahkan merasa bahwa Ariel sengaja ingin berperilaku di depannya untuk menarik perhatiannya, dan bahkan mengatakan ini di depan Ariel. Pada saat ini, Ayuni tidak sabar untuk menemukan lubang untuk dia bersembunyi. Dalam identitasnya sebagai tuan muda keluarga Wibowo, bagaimana dia bisa membuang begitu banyak pemikiran padanya tanpa kecantikan apapun? Pantas saja dia bilang tidak ingin merusak kepercayaan dirinya. Ternyata di matanya, aku hanya seorang pejalan kaki. Bagi Ayuni, sangat sulit baginya untuk menghadapi Ariel sekarang. Seperti merobek daun ara terakhir dan menunjukkan dirinya telanjang di depan Ariel.
Tapi dia tidak bisa membantu tetapi pergi. Jika Ariel menyimpan dendam karena masalah ini, dan menyebabkan pamannya menderita, Ayuni tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Berdiri di pintu klub malam, Ayuni menarik napas dalam-dalam. Ketika dia akan masuk, beberapa pria kebetulan keluar. Dan ketika mereka melihat Ayuni, mereka mengepung Ayuni. "Cantik, apakah kamu tertarik bermain dengan kami? Itu benar-benar membosankan di sini. Ayo bermain sesuatu yang lebih menarik. Kami tidak akan mengecewakanmu. Bagaimana?" Bersambung.